Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, marilah kita hidup berspiritual dan jangan sampai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sampah atau sampah kehidupan. Maksudnya sampah kehidupan ini apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, ada cerita seorang ibu rumah tangga yang gemar sekali belanja. Pakaian bahkan sampai menumpuk 3 almari. Pertama-tama yang dia pikirkan adalah ketika ada momen ini nanti memakai baju ini. Ketika momen ini nanti memakai baju ini. Dan yang terjadi ternyata momen yang diharapkan itu jarang sekali terjadi. Dan bahkan hanya terjadi mungkin sekali ketika dia membeli pakaian tersebut. Sehingga pakaian-pakaian ini menumpuk dan tidak terjamak, bahkan mungkin lebih dari 3 tahun. Nah, kita coba analogikan yang lain. Ada seseorang membuka kulkas atau almari es. Ternyata di dalamnya ada bumbu-bumbu, ada makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Namun di situ ada yang menarik ketika ada cabai merah yang sudah kering. Lalu si ibu ini berpikir, cabai merah itu nantinya akan dijadikan hiasan di dinding karena sudah kering. Mesti sangat indah. Tetapi pada kenyataannya 2 tahun berlalu cabai merah itu tidak diapa-apakan dan kulkas itu masih berisi yang sama, bahkan tambah. Nah, di sini makanya saya beritahukan kepada teman-teman, terkadang kita sayang untuk membuang barang-barang yang sudah kita beli. Sehingga menumpuk. Tumpukan ini dari yang tadinya hanya 1 jajar membuat 2 jajar, kemudian ketiga, keempat, bahkan sampai kita harus membuatkan ruangan yang disebut gudang. Mungkin kita berpikiran bahwa suatu saat kita akan menggunakan peralatan ini dan alat ini masih baik. Atau kalau yang rusak sedikit masih bisa diperbaiki. Tetapi sering tidak kita sadari, 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, kita bahkan tidak menyentuh sama sekali alat itu. Dan hanya menumpuk di gudang.
Dulur, ada seorang yang berwarga negara Jepang yang hanya punya rumah sekitar 60 meter persegi. Nah, di sini dia berusaha membuang barang-barang yang tidak berguna. Misalnya sapu sudah punya satu dengan fungsi yang sama, maka yang satu akan dibuang. Buat masak juga cuma satu, yang lainnya akan dibuang. Buat makan minum juga cuma secukupnya. Bahkan pakaian pun dia batasi untuk penggunaan 1 minggu. Selebihnya mereka buang. Sampai pada suatu ketika, bahkan alas tidur yang sudah tidak dipakai pun mereka buang. Sehingga kamar itu atau rumah itu menjadi lega dan luas, sehingga dia bisa berguling-guling di lantai dengan bebas, kesana kemari. Udara dan sirkulasinya menjadi semakin sehat. Nah, disinilah saya contohkan, sedulur, kalau kehidupan panjenengan, kehidupan sampah, ya berarti pada yang pertama tadi, sering menumpuk barang, eman-eman kepada barang, menjadi terikat. Sayang kalau dibuang, eman kalau dibuang, akhirnya menumpuk dan tidak dipakai. Tetapi kalau panjenengan hidup dengan berspiritual, maka panjenengan harus melepaskan ini semua. Merelakan melepaskan semua yang tidak diperlukan untuk kehidupan panjenengan saat ini. Dengan melepaskan semuanya, maka panjenengan akan bisa menerima keadaan saat ini dengan baik. Dan bahkan mungkin kecerdasan panjenengan akan kembali meningkat. Sehingga kalau orang Jawa bilang, orang leluhur kita dulu bilang, mendapatkan pencerahan, mendapatkan anugerah, mendapatkan karomah. Selama ini karomah dan anugerah itu panjenengan tutupi sendiri dengan sampah-sampah kehidupan panjenengan. Contohnya, ketika panjenengan berusaha mempertahankan suatu hubungan yang notabene sudah tidak harmonis, panjenengan menjadi terikat ke sana. Contohnya misalnya, saya ingin memperbaiki si A, saya ingin menolong si A, agar si A hidupnya lebih baik. Hidup panjenengan saja belum baik dan belum benar, mengapa harus menolong orang lain? Atau misalnya dengan pasangan saya ini selingkuh, tapi saya masih berusaha memperbaikinya agar cintanya kepada saya dan anak saya menjadi tumbuh kembali. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Hubungan-hubungan yang semacam ini akan menjadikan panjenengan melekat dan energi panjenengan akan terkuras habis. Sudah banyak contoh, bukan hanya 1-2. Di sekeliling saya banyak sekali dan saya pun pernah mengalaminya. Hubungan-hubungan semacam ini adalah hubungan-hubungan yang sampah. Jadi kita menganalogikan seperti tadi, mending barang yang tidak dipakai, tidak sesuai dengan
kita sekarang ini buang, agar kita menjadi lega, pikiran-pikiran kita menjadi tenang kembali, menjadi fresh kembali, sehingga bisa masuk ilmu-ilmu yang baru, pencerahan-pencerahan yang baru. Jadi sampah-sampah tadi ibarat sampah-sampah yang ada dalam pikiran panjenengan. Ketika panjenengan ingin memperbaiki orang, ketika panjenengan membenci seseorang, ketika panjenengan dendam terhadap seorang, itu adalah sampah yang ada dalam pikiran. Dan itu hanya membebani panjenengan, bahkan panjenengan sampai harus menyediakan satu ruangan khusus. Mungkin satu ruangan khusus itu pun tidak cukup, bahkan panjenengan tersedot energinya ke sana sampai ruangan itu penuh, sehingga panjenengan sudah tidak bisa diberikan masukan-masukan yang lain lagi. Tanda-tanda alam juga tidak bisa membaca, saran-saran dari sahabat juga tidak bisa terdengar, tidak bisa diterima, karena ini menumpuki alam bawah sadar panjenengan sehingga menjadi blok. Kalau sudah seperti itu, artinya panjenengan hidup di kehidupan yang sampah. Jadi sedulur, mau pilih mana? Hidup berspiritual atau hidup nyampah? Ada teori dari seorang profesor di Jepang bahwa hidup minimalis itu adalah kehidupan spiritual, sehingga kita bisa mengalami, menyadari kehidupan sepenuhnya dan bisa menciptakan rasa syukur yang sangat dalam terhadap kehidupan ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Artinya kehidupan semacam ini adalah kehidupan spiritual. Tetapi berbeda kalau dengan gaya hidup, maka ini hanya akan memenuhi pikiran hati kita dengan sampah-sampah kehidupan. Inilah yang disebut kehidupan sampah. Hidup kita menjadi energinya terkuras, tidak bisa menerima pandangan-pandangan yang lain, tidak bisa menerima ilmu-ilmu yang lain yang harusnya bisa membawa ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kita sudah menutup dan memenuhi hati dan pikiran kita dengan barang-barang yang tidak berguna. Pikiran-pikiran yang tidak berguna, relasi-relasi hubungan yang tidak berguna. Maka dari itu, kalau saran saya, selektif terhadap teman, buang pikiran-pikiran yang tidak berguna, entah itu yang katanya kenangan-kenangan masa lalu, buang semua supaya hidup kita menjadi indah dan kita benar-benar mindfulness terhadap kehidupan saat ini. Inilah yang disebut kehidupan spiritual. Di dunia nyata pun seperti itu. Barang-barang yang tidak berguna atau sekiranya panjenengan berpikiran besok pasti berguna suatu saat, mending dibuang. Barang yang sudah punya dengan fungsi yang sama, mending yang satunya dibuang. Kita cukup menggunakan satu fungsi. Toh pada akhirnya ketika kita mati nanti, kita tidak membawa apa-apa. Jadi semua kembali ke panjenengan, silahkan dipilih mau kehidupan berspiritual atau kehidupan yang nyampah. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.